Hanya karena bertunangan dengan pangeran gadis lugu ini difitnah sebagai penyihir saudari tirinya yang dibutakan oleh iri hati merebut tunangannya. Mereka berdua bersekongkol membunuh orang tua gadis itu bahkan mengikatnya di tiang pancang dan membakarnya hidup-hidup. Di saat putus asa para dewa akhirnya mendengar doanya. Dia terlahir kembali tepat di hari saudari tirinya diadopsi. Di kehidupan sebelumnya upacara eksekusi itu begitu megah dan menyilaukan. Di bawah panggung teriakan bakar penyihir itu menggema di udara kutukan keji menusuk hatinya bagai jarum. Amarah kerumunan itu nyaris menelannya. Teriakan penyihir jahat mati, menggedor gendang telinganya saat api melahap tubuhnya. Lynette tidak bisa berhenti bertanya apakah ini benar-benar salahnya dia pernah membawa rambut putra mahkota kepada Argos. Senang bisa memenuhi permintaannya, Argos tersenyum begitu lembut saat itu memuji pekerjaannya mengatakan bahwa dengan rambut ini, kakak kerajaannya akan segera binasa di bawah kutukan. Tetapi sebelum kutukan itu bekerja, Argos menyarankan untuk mengadakan upacara terlebih dahulu. Lynette bertanya-tanya mengapa begitu tiba-tiba. Jawaban Argos sekarang penuh dengan ejekan. Dia bilang mempersiapkan sebuah eksekusi. Jauh lebih cepat daripada mempersiapkan pernikahan. Suara dingin hakim bergema mengumumkan kejahatan pertamanya, bersekongkol untuk membunuh putra mahkota demi pria yang dicintainya. Para prajurit menyerbu ke depan berteriak bahwa mereka akhirnya menangkap si penyihir. Argos memerintahkan, tangkap dia sekarang juga. Lynette panik. Dia mencoba menjelaskan, bagaimana mungkin dia seorang penyihir. Tapi sebelum dia selesai, Argos memotongnya dengan kasar. Argos mendorong Lynette dengan keras, bersikeras bahwa dialah yang mengutuk saudaranya. Lynette panik mencengkeram lengan baju Argos dengan putus asa bertanya apa kesalahannya. Dia membuang semua harga dirinya dan memohon tapi Argos tetap tidak bergeming. Hakim mengumumkan kejahatan keduanya, menolak mengakui pengkhianatannya sambil memohon dengan menyedihkan. Dalam keputusasaan Lynette dia melihat saudari tirinya Chana. Dia memanggilnya seolah meraih tali penyelamat berpikir seseorang akhirnya akan menolong. Chana berjalan mendekatinya, tapi hanya menyebut namanya dengan nada datar. Lynette dengan mendesak memohon Chana untuk menemukan Argos mengatakan dia pasti salah paham, bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah dijelaskan. Tapi Chana mencibir mengejeknya karena tetap tidak tahu apa-apa sampai akhir. Semua ini adalah rencananya sejak awal. Lynette tidak bisa mempercayai telinganya. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Mengatakan ini bukan waktunya untuk bercanda seperti itu tapi suaranya bergetar. Chana dengan lembut menyentuh pipi Lynette, mengungkapkan kebenaran yang lebih kejam dialah yang membunuh ayah dan ibu Lynette. Kematian ibunya dalam api, penahanannya sendiri semuanya diatur dengan cermat oleh Chana. Saat berbicara, Chana tidak bisa menahan senyum liciknya, sambil menunjukkan sebuah cincin permata. Itu adalah peninggalan ibu Argos. Saat Lynette melihatnya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Kata-kata Chana meledak seperti guntur di telinganya. Pria yang sangat ia hargai Argos, sebenarnya mencintai Chana. Lynette membeku sepenuhnya, pikirannya kosong, tidak bisa mempercayainya. Melihatnya hancur, Chana berbicara dengan nada sombong, mengatakan dia hanya menginginkan semua yang dimiliki Lynette. Sebentar lagi Argos akan naik tahta dan dia akan menjadi ratunya. Di sisinya menikmati semua yang seharusnya menjadi milik Lynette. Lynette masih berusaha melawan, memohon pada Chana untuk mengatakan itu tidak benar, tapi Chana dengan kejam mengungkapkan bahwa bahkan sebelum diadopsi, dia telah mendambakan semua yang dimiliki keluarga Hilt. Dia menyatakan dengan blak-blakan bahwa begitu Lynette mati seluruh kekayaan dan status keluarga Hilt akan menjadi miliknya. Lalu Chana mendekat, kakakku tersayang, terima kasih atas semua kerja kerasmu. Setiap kata menusuk hati Lynette. Lynette akhirnya hancur berteriak. Kau bohong, dia memohon berulang kali agar Connor mengatakan itu semua bohong, suaranya semakin melemah. Suara hakim kembali bergema mengumumkan kejahatan ketiganya dengan bodohnya mempercayai saudari tiri, yang menginginkan segalanya dan dengan sengaja mendekatinya. Tapi dia tidak bisa mengerti bahkan jika dia salah, bagaimana mereka bisa memperlakukannya seperti ini. Ini keterlaluan. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk berteriak. Tapi di mata orang lain itu hanyalah perjuangan sia-sia dari seorang penyihir bodoh. Hakim dengan dingin menyebutkan nama lengkapnya. Lynette Declare Hilt yang bodoh. Di saat-saat terakhirnya sebelum kematian, Lynette memohon belas kasihan para dewa. Untuk sebuah kesempatan memperbaiki segalanya dan membalikkan takdir buruk ini. Dia dengan rendah hati berdoa jika para dewa benar-benar ada. Tolong kasihanilah jiwa yang malang ini walau hanya sekali saja. Tiba-tiba cahaya putih yang menyilaukan muncul di depan matanya. Sebuah suara yang familiar memanggilnya, seseorang menyuruhnya bangun mengatakan ayah akan segera tiba dan memintanya bersiap-siap. Mata Lynette langsung terbuka lebar. Suara ini, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Itu suara ibu, tapi bukankah ibu sudah meninggal dalam kobaran api? Air mata langsung menggenang di mata Lynette. Dia tidak bisa menahannya lagi dan langsung menghambur ke pelukan ibunya. Teresa kencang menangis, ibu aku sangat merindukanmu. Air matanya mengalir tanpa henti. Ibu terkejut dengan perilakunya yang tiba-tiba, bertanya dengan bingung kenapa dia berbicara seolah-olah mereka sudah lama tidak bertemu. Apa dia baru saja bermimpi buruk? Lynette membeku. Mimpi dia melihat sekeliling, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua di sini sama persis seperti sebelum.
ibu meninggal dalam kebakaran itu. Dalam kebingungannya Lynette menatap tangannya dan menyadari tubuhnya juga telah menyusut. Ibu dengan lembut menepuk kepalanya, mengatakan putri cantiknya pasti ketiduran. Lalu dia dengan lembut meraih tangannya. Mendesaknya untuk segera bangun menyambut ayah. Melihat ibunya yang masih hidup dan rumahnya yang familiar, semuanya terasa seperti mimpi tidak nyata namun sangat hangat. Suara ayah terdengar dari ambang pintu. Ibu tersenyum dan menyapanya, sayang kau sudah kembali. Nada bicaranya penuh dengan kebahagiaan. Melihat ayah, Lynette dengan gembira berlari menghampirinya berteriak, ayah tersenyum menanggapinya lalu menarik seorang gadis ke depan, mengatakan pada ibu bahwa dia ingin memperkenalkannya. Lynette langsung membeku. Itu karena ibu terlihat bingung. Dari mana anak ini berasal? Ayah menghela napas menjelaskan bahwa orang tua anak itu meninggal dalam kecelakaan tambang sebelum sempat diperkenalkan dengan benar. Dia menyuruh pelayan membawanya untuk bersih-bersih. Ibu menunjukkan ekspresi simpatik berseru. Ya ampun, mengerikan sekali, tapi Lynette merasa dingin sampai ke tulang. 10 tahun yang lalu tambang ayah runtuh. Itulah hari di mana dia pertama kali bertemu Kona. Sama seperti ini, ibu dengan lembut meyakinkan Kona bahwa ini akan menjadi rumahnya sekarang dan memiliki Lynette sebagai saudara perempuan akan menyenangkan. Hati Lynette mencelos. Ya, hari ini adalah hari di mana Chana diadopsi menjadi saudara perempuannya saat tragedi di kehidupan masa lalunya dimulai. Melihat orang tuanya yang masih hidup dan Chana yang semuda dirinya, adegan-adegan dari kehidupan masa lalunya melintas di benaknya. Lynette akhirnya mengerti. Kehidupan masa lalunya bukanlah mimpi, dia benar-benar mendapatkan kesempatan untuk terlahir kembali ke masa sebelum tragedi itu dimulai. Para dewa benar-benar mendengar doanya Lynette menjerit dalam hati, dia akhirnya tahu apa yang harus dilakukan kali ini. Dia tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang lagi, jadi dia langsung angkat bicara mengatakan pada ayahnya bahwa sang ayah pasti ingin membelikannya seorang pelayan pribadi. Dia memuji perhatian ayahnya dengan cerdik mengalihkan tujuan kedatangan Kana. Sang ayah terdiam ragu lalu berkata, seorang pelayan pribadi sepertinya ide bagus, tapi Lynette langsung menolaknya mengatakan dia sudah punya Lily dan tidak butuh orang lain. Dia berpura-pura berpikir lalu menyarankan untuk mengirim Kana ke keluarga Tanner saja dengan alasan mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Sang ayah mempertimbangkannya dan berkata ide itu bisa berhasil. Lynette tersenyum berterima kasih pada ayahnya karena setuju dan bersumpah dalam hati bahwa di kehidupan ini dia akan menginjak-injak Kana dan tidak akan pernah membiarkannya menyakiti keluarganya lagi. Ayah dan anak itu mengobrol dengan gembira tanpa menyadari ekspresi gelap Kana yang ada di dekat sana. Dia belum sadar betapa konyolnya ide untuk kembali ke masa lalu dan mengubah segalanya itu. Sejak kecil, Kana jelas merasa dirinya berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Dengan rambutnya yang berwarna gading, dia seakan memancarkan aura bangsawan yang tidak cocok dengan lingkungan tambang batu bara. Setiap kali senja tiba dan dia berpikir untuk kembali ke rumahnya yang miskin dan menyesakan itu, langkah Kana tanpa sadar akan melambat. Makanan kasar yang hampir tidak bisa dimakan di meja amarah ayahnya dan pertengkaran ibunya. Menyaksikan orang tuanya yang terus-menerus bertengkar dan berbau kemiskinan, Kana menjadi semakin yakin bahwa dia bukanlah bagian dari mereka. Dari sebelum fajar hingga larut malam, waktu Kana dipenuhi dengan pekerjaan yang tak ada habisnya. Pekerjaan berat yang berkepanjangan itu membuat tangan dan kakinya dipenuhi luka lecet, namun dia tidak punya hak untuk mengeluh. Dalam saat-saat lelah yang tak terhitung jumlahnya, Kana mengamati para bangsawan yang glamor seperti tikus God, yang mengintip keluar, dia tidak bisa untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia harus menjalani kehidupan yang begitu sengsara di bawah belas kasihan takdir. Berbaring di salju menyeka kotoran dari tubuhnya berulang kali, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini bukanlah takdirnya. Penderitaannya saat ini hanyalah ujian dari para dewa untuknya. Bertahanlah, maka titik balik akan datang. Berpegang pada keyakinan ini, Kana mengertakkan giginya. Melewati setiap hari dan malam yang sulit, yakin bahwa dia pada akhirnya akan lolos dari penderitaannya. Tapi suatu hari kehidupannya yang tenang. Namun menindas itu hancur oleh kecelakaan mendadak. Teriakan panik terdengar dari tambang, sesuatu telah terjadi. Semua orang langsung panik, dengan panik menanyakan apa yang terjadi. Seseorang berkata dengan suara gemetar bahwa tambang telah runtuh. Ketika ibu Kana mendengar kata tambang, pikirannya menjadi kosong, secara naluriah teringat pada suaminya yang bekerja, di dalam hatinya terasa sesak dan sakit. Para pejabat dengan cemas menjelaskan bahwa mereka sudah mengirim orang ke dekat tambang tapi penyelamatan sangatlah sulit. Beberapa bahkan menyarankan untuk menghentikan evakuasi jenazah, membuat semua orang panik dan putus asa. Hanya Kana yang diam-diam merasa senang. Merasa bahwa para dewa ternyata tidak meninggalkannya. Tiba-tiba dia melihat seorang pria terpandang di tengah kerumunan. Dari bisikan orang lain, Kana tahu bahwa orang yang bermartabat itu adalah Baron Hilt. Dia adalah sosok yang sangat berkuasa di wilayah ini. Melihat Baron Hilt, pikiran Kana mulai bekerja. Pengawas tambang di samping Baron dengan hati-hati menyarankan untuk memulai upaya penyelamatan di area yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Kana melihat ada debu batu bara di sepatu Baron dan melangkah maju untuk mengelapnya. Sang pengawas langsung membentaknya dengan kasar. Menuduhnya sudah gila karena berani menyentuh sepatu Baron dengan tangannya yang kotor. Mendengar itu, Kana bergegas meminta maaf,
menjelaskan kalau dia hanya melihat sepatu Baron kotor dan ingin membantu membersihkannya, tapi pengawas itu tidak menerima penjelasannya. Masih dengan tegas, memarahinya menekankan bahwa meskipun sepatunya kotor, dia tidak punya hak untuk menyentuh sang Baron. Karena mengatupkan bibirnya mencengkeram pakaiannya, diam-diam menahan omelan itu dan meminta maaf sekali lagi. Kemudian Baron Hilt akhirnya menyadari keberadaan Kona bertanya dengan lembut kepada pelayannya tentang identitas gadis itu. Pelayan itu mencoba mengabaikannya, mengatakan kalau Kona tidak penting, tapi Kona dengan wajah memerah dengan jelas memperkenalkan dirinya sebagai Kona kepada sang Baron. Dengan mata memerah dia memberitahu sang Baron bahwa orang tuanya tewas dalam kecelakaan tambang dan sekarang dia tidak punya tempat tinggal. Sang Baron menatap penampilan Kona yang menyedihkan dengan penuh simpati. Setelah berpikir sejenak, sang Baron pun mengajak Kona, bertanya apakah dia mau tinggal di kediamannya. Kona dengan cepat mengibaskan tangannya mengatakan dia tidak berani dan tidak pantas. Tapi sang Baron dengan lembut meyakinkannya untuk ikut dengannya atau dia akan merasa tidak tenang. Ana tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, terisak saat dia berterima kasih kepada sang Baron. Di luarnya Ana mengagumi kedermawanannya, tapi di dalam hatinya dia percaya bahwa dia seharusnya menjadi bagian dari keluarga Hilt sejak awal. Setelah menahan begitu banyak penderitaan, para dewa membawa sang Baron kepadanya, menyelamatkannya dari penderitaan, terutama ketika bayangan kediaman Hilt mulai terlihat. Kona menjadi semakin yakin. Inilah tujuan sejatinya, tempat yang selalu ia dambakan, tapi yang tidak Kona duga adalah bahwa harapannya yang baru menyala dengan cepat dipadamkan. Putri sang Baron memperlakukannya seolah-olah ayahnya telah membeli seorang pelayan pribadi untuknya. Kemudian dia berkata tidak membutuhkan pelayan dan menyarankan untuk mengirim Chana ke tempat penyamak kulit yang kekurangan orang saja. Sang Baron sempat ragu, lalu mengangguk setuju. Karena merasa marah dan juga cemas. Kehidupannya yang sebenarnya baru saja akan dimulai, dan nona muda ini ingin menghancurkannya. Tapi dia segera menenangkan diri, berkata pada dirinya sendiri bahwa untuk mendapatkan hal-hal indah dia harus melewati banyak cobaan dan tidak boleh menyerah dengan mudah. Gaun-gaun indah, bak sayap malaikat, tangan yang bersih dan lembut, rambut yang berkilau dan halus, dan senyum manis yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang tak pernah merasakan penderitaan dan keputusasaan. Connor sangat percaya di lubuk hatinya bahwa semua ini seharusnya menjadi miliknya. Menyadari hal itu, tatapan karena menjadi tajam memutuskan bahwa putri sang Baron adalah ujian terakhir di jalannya menuju kebahagiaan. Istri si penyamak kulit melihat Kana diantar ke rumahnya dan mengeluh dengan tidak puas, katanya dia sudah bilang kalau anak perempuan tidak berguna. Suaminya menjelaskan bahwa Tuan Baron memberi mereka uang dalam jumlah besar dan secara khusus meminta mereka untuk menampung Kana, tapi istrinya bersikeras. Kana terlalu kurus untuk bekerja. Wanita itu menjadi semakin keterlaluan, bahkan menyarankan untuk menjual Kona ke rumah bordil, merasa uang dari sang Baron tidak sepadan dengan repotnya mengurus gadis itu. Mendengar hal itu, Kona buru-buru berkata bahwa dia bisa menulis dan belajar dengan cepat, memohon diberi kesempatan. Wanita itu mencibir mengatakan kalau kemampuan baca tulis tidak dibutuhkan di penyamakan kulit dan sama sekali tidak ada gunanya. Hana dengan cepat membantah bahwa kemampuan itu berguna. Dia dengan sabar menjelaskan bahwa dengan mencatat pesanan dan pembayaran pelanggan, serta membuat pembukuan yang rapi itu akan mengurangi kerugian dan membantu bisnis mereka. Wanita itu terdiam sepertinya sedang berpikir serius. Melihat kesempatan itu, Kana cepat-cepat menambahkan bahwa dia makan sedikit tapi bisa bekerja keras, sambil diam-diam bertekad untuk mencari kesempatan lain untuk kembali ke kediaman Hilt. Setelah hening lama, wanita itu akhirnya bicara, nadanya tetap dingin, memperingatkan Kana untuk tidak banyak omong. Dia benci orang yang cerewet. Wanita itu menunjuk ke sarung tangan di dekatnya, menyuruh Kona memakainya dan mengelap rak-rak, menuntutnya untuk membersihkan semuanya sampai benar-benar bersih. Kona dengan cepat mengangguk gembira berterima kasih padanya. Saat sedang mengelap rak, Kona melihat obat-obatan di rak itu. Dan dengan hati-hati menyarankan kalau memberi label akan lebih baik untuk menghindari kekeliruan, tapi wanita itu langsung menolaknya mentah-mentah. Memperingatkan Kana untuk tidak ikut campur, mengatakan kalau label yang rusak hanya akan merepotkan. Fokus saja membersihkan rak. Kana terkejut bertanya apakah obat-obatan ini memang sebegitu berbahayanya. Wanita itu memperingatkannya bahwa tidak sengaja menyentuh obat-obatan ini bisa berakibat fatal. Mendengar hal itu, pikirannya mulai berputar dan dia dengan cepat mengangguk. Untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, sementara sesuatu mulai bergejolak di dalam hatinya. Adegan beralih ke keluarga Baron yang sedang makan malam. Ibu Lynette bertanya pada sang Baron, apakah dia akan menghadiri upacara kelulusan besok? Sang Baron merenung betapa cepatnya waktu berlalu. Dia akan hadir karena Bolton sangat jauh. Dia harus berangkat pagi-pagi agar sampai tepat waktu. Lynette kemudian teringat bahwa upacara kelulusan Universitas Nasional Bolton memang biasanya diadakan sekitar waktu ini. Jika tebakannya benar, kedua pangeran akan menghadiri upacara tahun ini. Pangeran Berwick dan musuh yang telah membunuhnya Argus. Lynette menatap ayahnya bertanya dengan memohon apakah dia juga boleh ikut ke upacara itu. Ibunya agak terkejut mengingatkannya bahwa perjalanan ke Bolton memakan waktu lama dengan kereta kuda. Dia biasanya mudah mabuk perjalanan. Ibunya heran mengapa dia tiba-tiba ingin pergi. Lynette dengan cepat berkata,
Dia bisa minum obat anti mabuk perjalanan sebelumnya lalu kembali memohon pada ayahnya untuk mengajaknya kali ini. Melihat mata putrinya yang penuh harap, sang ayah ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Menyuruh Lynette untuk bersiap-siap dengan baik. Dalam perjalanan, Lynette merenung dalam hati di kehidupan sebelumnya. Dia sama sekali tidak tertarik pada upacara kelulusan, tapi di kehidupan ini dia memiliki hal-hal yang harus diselesaikan dan pola pikirnya telah berubah total. Lynette sangat yakin bahwa untuk menyelesaikan rencananya dia harus bertemu dengannya di upacara kelulusan ini. Ini adalah langkah krusial untuk mencapai tujuannya. Orang-orang maju untuk memberi selamat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Nada bicara mereka penuh dengan rasa hormat pada keluarga kerajaan. Putra Mahkota dengan ramah berterima kasih kepada semua orang. Lynette menarik lengan ayahnya diam-diam meminta izin untuk memberikan bunga secara langsung kepada Putra Mahkota. Matanya penuh dengan antisipasi. Sang Baron mengangguk setuju tapi tidak lupa mengingatkan Lynette untuk mundur dengan sopan. Setelah memberikan bunga dengan nada yang agak berhati-hati, Lynette menarik napas dalam-dalam dan menyapa Putra Mahkota dengan hikmat, menyebutnya sebagai simbol kemuliaan dan kebijaksanaan Grand Countess, memberikan penghormatan dengan kesetiaan dan pengabdian kepada kerajaan. Mendengar perkataan putrinya, sang Baron berseru kaget. Lynette dia tidak menyangka putrinya akan memberikan ucapan selamat yang begitu formal. Mendengar ini, Putra Mahkota tidak bisa menahan tawanya. Kemudian dia menerima buket bunga itu dengan lembut menanyakan nama Lynette. Lynette dengan cepat menyebutkan nama lengkapnya Lynette Declare Hilt. Putra Mahkota menatap sang Baron dengan tatapan menggoda, mengatakan bahwa sang Baron telah mengajari putrinya ucapan selamat yang terlalu berlebihan. Sang Baron buru-buru mencoba menjelaskan tapi Lynette segera memotongnya, mengakui bahwa dia sendiri yang menyusun ucapan selamat itu untuk mengungkapkan perasaannya. Dia cepat-cepat menambahkan bahwa jika ucapan itu terkesan lancang, dia memohon maaf kepada Putra Mahkota. Putra Mahkota dengan cepat melambaikan tangannya menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Lynette masih bersikeras meminta pengampunan dari Yang Mulia. Putra Mahkota merasa tak berdaya sekaligus geli, mengatakan Lynette membuatnya merasa kasihan. Mata Lynette berbinar memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya apakah Putra Mahkota benar-benar memaafkannya. Bisakah beliau menerima undangannya? Dia ingin mengundang Putra Mahkota ke wilayah mereka Troken untuk menjamunya dengan layak. Setelah memberikan bunga kepada Putra Mahkota, Lynette menatap sisa buket di tangannya, tatapannya tiba-tiba menjadi kosong. Bunga-bunga ini seharusnya untuk Argos. Sang Baron sedang asyik mengobrol dengan Putra Mahkota, sama sekali tidak menyadari tingkah aneh putrinya. Lynette merasa lega Putra Mahkota menerima undangannya, berpikir bahwa selama dia tidak memberikan bunga itu, dia bisa menghindari Argos dan mencegah akhir tragis di kehidupan masa lalunya. Tepat saat dia merasa lega, dia berbalik dan melihat Argos berdiri tidak jauh darinya, jantungnya langsung berdebar kencang. Lynette secara naluriah memanggil Argos tapi menyesalinya begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, takut menarik perhatiannya. Argos segera memberi isyarat untuk dia, matanya memberi tanda agar Lynette mendekat. Lynette mencengkram pakaiannya, hatinya penuh penolakan untuk menemuinya. Dia dengan enggan mendekat dan hendak mengucapkan selamat. Sesuai etiket, ketika dia menyatakan dengan belak-belakan bahwa dia menghindari semua orang justru untuk lari dari basa-basi palsu para bangsawan. Lynette menjawab, "Ya, saya mengerti," sambil diam-diam berdoa agar percakapan ini cepat berakhir, padahal dia ingin sekali menghindarinya. Setelah ragu sejenak, dia tetap berkata pelan, "Selamat Yang Mulia." Nadanya sangat tidak wajar, tapi Argus tiba-tiba bertanya, apakah dia juga akan mengatakan, "Ini adalah bunga terindah yang dipetik dari taman rumahnya." Tatapannya sedikit menggoda. Lynette membeku melihat tumpukan buket bunga di dekatnya dan langsung mengerti. Dia jadi teringat bahwa Argus memang sudah seketus ini sejak dulu, memikirkan bagaimana dulu dia tertipu oleh kejujuran semacam ini. Sekarang dia sadar itu sebenarnya adalah kekasaran. Dia cepat-cepat menjelaskan bahwa bunga itu dibeli di tengah jalan. Dia tidak ingin Argos salah paham, dan terlebih lagi tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Jawaban tak terduga itu membuat Argos terkejut. Apa? Sang Baron menemukan mereka saat itu juga. Setelah membungkuk, dia baru saja akan berbicara ketika disela. Argus melambaikan tangannya berkata, "Jangan ada ucapan selamat lagi atau kepalanya akan benar-benar meledak." Dia mengalihkan pembicaraan, mengatakan akan menerima bunga yang dibeli Lynette sembarangan di jalan. Mendengar ini, Sang Baron buru-buru meminta maaf, mengatakan putrinya pasti telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas, menyalahkan dirinya sendiri karena kurang disiplin. Argus menyela, menyuruhnya berhenti, meminta maaf, mengingatkannya bahwa jika terus begini anak itu bisa menangis. Lynette mengucapkan terima kasih dengan tegas, mengatakan dia tidak akan menangis di acara yang mulia ini. Padahal dalam hati dia hanya ingin pulang. Mendengar kata mulia, Argos tidak bisa menahan tawa. Tepat pada saat itu Putra Mahkota datang. Melihat Argos juga ada di sana, dia menyapanya dengan senyuman. Argos menjawab dengan santai, mengatakan kakandanya terlihat sibuk jadi dia tidak mengganggunya, nadanya terdengar agak jauh. Kemudian Putra Mahkota bertanya apakah Argos akan kembali ke ibu kota setelah upacara. Argos berkata dengan nada mengejek diri sendiri, sepertinya begitu karena tidak ada yang mengundangnya. Dia hanya bisa kembali ke Istana Dingin bahkan dengan keterus-terangan seperti itu. Tidak ada yang menjawab. Lynette menghela napas dalam hati, merasa sedikit simpati mungkin karena Ibu Argos adalah seorang selir
yang dituduh secara tidak adil sebagai penyihir dan dieksekusi dengan cara dibakar. Dia tidak disukai oleh para bangsawan. Argos tiba-tiba menatap planet dengan lekat. Bertanya, apakah lebih baik menghabiskan momen langka dalam hidup sendirian atau menjadi tamu tak diundang yang mencari kebersamaan. Jantung Lynette berdebar kencang, tidak percaya dengan kecurigaannya, tetapi kata-kata Argos selanjutnya membenarkan dugaannya. Argos langsung memutuskan agar Lynette mengundangnya dengan nada penuh dominasi yang tidak bisa ditolak. Lynette sedikit terkejut. Argos jelas-jelas benci bersama putra mahkota, jadi kenapa kali ini dia anehnya sangat ingin ikut. Melihat Lynette terdiam, Argos sengaja menggodanya, bahwa sepertinya Lynette tidak menyambutnya, tatapannya terlihat sedikit main-main. Lynette memaksakan diri untuk tenang dan dengan cepat membungkuk, mengatakan bahwa ini adalah kehormatan terbesar bagi kedua yang mulia untuk mengunjungi wilayah mereka. Pada perjamuan beberapa hari kemudian, para nona bangsawan berbincang dengan putra mahkota memuji fokusnya pada ilmu kedokteran di sekolah dengan penuh kekaguman. Putra mahkota menjawab dengan rendah hati, mengatakan bahwa dia memang tertarik pada kedokteran dan hanya menjalankan tugasnya sebagai siswa. Seorang nona lain menambahkan bahwa putra mahkota mahir dalam banyak bidang. Lalu Baron dan Baroness mendekat dan membenarkan, putra mahkota unggul dalam hukum dan matematika bahkan mampu memecahkan masalah yang sudah lama ada dengan logika yang tak tertandingi. Kata-kata mereka penuh dengan kekaguman putra mahkota kembali berterima kasih atas sambutan hangat mereka dan semua orang melontarkan lebih banyak pujian. Mengawasi dari samping, Argos mengejek kemunafikan putra mahkota dan berkata, dia tidak salah datang hari ini untuk melihat pemandangan menggelikan ini dan bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat Lynette. Kemudian seorang pelayan bergegas masuk dengan panik, melaporkan kepada Baron bahwa terjadi sesuatu pada Nona Lynette. Suaranya terdengar sangat cemas. Baroness langsung panik setelah mendengar ini dan segera bertanya kepada pelayan apa maksudnya. Pelayan itu pun dengan cepat menjelaskan bahwa Lynette meminum obat mabuk perjalanan dan tertidur setelah kembali dari kota siang tadi dan belum bangun sejak itu. Baron segera bertanya apakah mereka sudah memanggil dokter, nadanya penuh kekhawatiran. Pelayan itu menjawab dengan tidak berdaya, mengatakan bahwa mereka telah menghubungi semua rumah sakit terdekat, tapi karena sudah sangat larut malam belum ada yang menjawab. Putra mahkota langsung bertanya di mana Lynette sekarang, matanya penuh dengan kekhawatiran, benar-benar kehilangan ketenangannya yang tadi. Pelayan dengan cepat menjawab bahwa Lynette ada di kamarnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, putra mahkota menyuruh pelayan untuk mengantarnya ke tempat Lynette. Argos menyaksikan semua ini dalam diam dari samping dengan emosi yang kompleks di matanya. Putra mahkota bergegas ke kamar dan langsung panik saat menyentuh dahi Lynette, mengatakan napasnya cepat dan dia demam tinggi. Nadanya penuh dengan ketegangan. Baron segera bertanya kepada pelayan apakah Lynette meminum obat mabuk perjalanan yang biasa dia gunakan. Pelayan itu dengan ragu menjelaskan bahwa obat yang asli sudah habis, jadi mereka untuk sementara menggantinya dengan jenis lain. Istri dari Tanner Ramsey membuat obat mabuk perjalanan yang manjur, jadi mereka beralih ke obat itu, tidak menyangka akan ada masalah. Di sisi lain, Kona menatap obat di tangannya berkata dengan puas bahwa warnanya sangat indah. Apakah semua ini adalah rencananya putra mahkota segera menanyakan tentang bahan-bahan dari obat itu untuk menilai kondisi Lynette. Menghadapi pertanyaan putra mahkota, pelayan wanita itu sangat gugup sampai tergagap. Dia hanya tahu obat itu dibuat sendiri oleh Nyonya Malket, tidak lebih. Beberapa saat kemudian, putra mahkota menyimpulkan dengan ekspresi serius. Dilihat dari laju pernapasannya, dia kemungkinan besar menderita keracunan obat. Mendengar ini, sang baron langsung panik. Putra mahkota tidak punya waktu untuk menenangkannya dan langsung memerintahkan cepat siapkan air panas, handuk, kain linen, dan bubuk lavender atau jahe. Khawatir pengobatannya terlambat, putra mahkota dengan mendesak menambahkan, cepat. Tak lama kemudian semua yang dibutuhkan disiapkan dan segera dibawa kepada putra mahkota. Ekspresi putra mahkota tampak sangat serius. Sambil mengambil barang-barang itu, dia langsung mulai mengobati keracunan Lynette. Menatap Lynette yang terbaring di ranjang, mata putra mahkota menunjukkan penderitaan. Bagaimana bisa anak yang dulunya dewasa dan tegar itu kini jatuh sakit separah ini? Setelah mendapat perawatan dari putra mahkota, mata Lynette akhirnya perlahan terbuka. Hati putra mahkota pun dipenuhi kelegaan. Ia bertanya dengan lembut, kau sudah sadar? Lynette tampak sedikit bingung, yang mulia. Dia benar-benar bingung kenapa dia terbaring di sini. Putra mahkota menjelaskan bahwa dia pingsan untuk sementara waktu, kemungkinan karena terlalu banyak meminum obat anti mabuk perjalanan. Sang baron dengan bersemangat berkata dari samping, tanpa bantuan yang mulia, akibatnya tidak akan terbayangkan. Saya akan memastikan Malkit bertanggung jawab atas hal ini. Mendengar itu, Lynette segera menghentikannya. Tidak, ini semua salahku. Ayah tidak bisa menyalahkannya. Aku meminum obat yang berbeda hari itu. Lynette teringat saat dia memegang obat mabuk perjalanan sangat ragu-ragu. Kenapa aku sangat tidak tenang dengan obat buatan Malcolm? Apa ini karena Kona, pelayan yang datang terburu-buru meminta maaf kepada Lynette, mengatakan dia terlambat karena harus mengambil obat mabuk perjalanannya sendiri. Lynette menatap obat di tangan pelayan itu, mengenalinya sebagai obat yang biasa diminum para pelayan, dan dengan tekad bulat memutuskan, sebaiknya aku minum yang ini saja. Mendengar hal ini, sang pelayan sangat terkejut, dan bertanya, Nona meminum semua obat yang saya berikan. Obat itu memiliki efek samping.
Jadi hanya boleh diminum sedikit saja sekali. Minum. Lynette tersentak dari lamunannya dan meminta maaf pada pelayan itu Lily. Dan kemudian meminta maaf kepada semua orang. Setelah itu dia menoleh ke arah putra mahkota, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Terima kasih yang mulia. Jika bukan karena Anda. Putra mahkota menatap keadaannya yang masih lemah. Dan berkata dengan lembut, tidak perlu berterima kasih. Kamu bisa sadar dengan selamat itu sudah lebih baik dari apapun. Lalu dia mengganti topik pembicaraan, mengatakan bahwa kondisinya masih perlu diobservasi untuk sementara waktu. Jika Tuan Baron tidak keberatan, saya berencana tinggal beberapa hari lagi untuk menjaganya. Lynette yang tidak ingin merepotkan putra mahkota pun segera menolak, tetapi putra mahkota tetap bersikeras. Dia hanya ingin tetap berada di sisinya sampai Lynette pulih sepenuhnya untuk memastikan keadaannya benar-benar baik. Mendengar hal itu, mata Lynette terbelalak, kaget, jantungnya tanpa sadar berdetak lebih cepat. Khawatir Lynette akan merasa terbebani. Putra mahkota dengan lembut menambahkan bahwa dia memang tidak memiliki rencana lain saat ini dan menyuruh Lynette untuk fokus beristirahat. Lynette tersenyum dan berkata bahwa dia harus bersiap-siap dan turun. Aku tidak bisa melewatkan pesta dansa ini. Sementara itu Argos yang berdiri di luar pintu diam-diam merasa senang. Ini berjalan dengan sempurna. Lagi pula aku memang tidak benar-benar ingin kembali ke ibu kota. Sekarang aku punya alasan yang bagus untuk tetap di sini. Setelah bersiap dan berdandan dengan rapi, Lynette pun menuruni tangga. Pandangannya langsung terkunci pada putra mahkota yang berdiri tak jauh darinya, tak mampu menyembunyikan tatapan lembut di matanya. Hati Lynette dipenuhi gejolak emosi. Pria yang di kehidupan lalunya hampir mati karena dirinya sekarang justru telah menyelamatkan nyawanya. Dia memang sengaja mengundang pria itu ke pesta untuk mendekati putra mahkota, tapi dia tidak pernah menyangka kalau keadaannya akan jadi begini. Mengingat utangnya di kehidupan sebelumnya, Lynette memutuskan di kehidupan kali ini dia harus menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan pada pria itu. Tepat saat Lynette sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba suara Argos terdengar. Bukankah kau hampir mati? Kenapa sekarang kau bisa berkeliaran dengan penuh semangat begini? Seorang pasien seharusnya berbaring di tempat tidur. Lynette menoleh karena terkejut, benaknya dipenuhi pertanyaan. Argos, kenapa dia belum kembali ke ibu kota? Argos menatap wajah pucat Lynette dengan yakin. Wajahmu masih pucat. Kau sama sekali belum pulih. Lynette tidak mau berurusan lebih jauh dengannya, ia pun dengan cepat menjelaskan kalau dia sudah dirawat dengan baik dan tidak ada masalah apa-apa lagi. Lynette merasa Argos sepertinya sedikit tertarik padanya. Mungkin karena putra mahkota menunjukkan perhatian padanya. Dia pun menoleh pada Argos dengan senyum penuh terima kasih sambil mengingatkan dirinya sendiri, aku harus hati-hati jangan sampai memancingnya. Selama aku bersikap membosankan, dia pasti akan cepat kehilangan minat. Mendengar Lynette bilang dia baik-baik saja, Argos mengangguk kecil. Karena kau sudah sehat berdansalah denganku. Jangan sia-siakan momen indah ini. Sambil berkata begitu, Argos mengulurkan tangannya sebagai undangan. Lynette sangat terkejut. Kenapa Argos mau berdansa dengannya? Namun sedetik kemudian dia tetap bersikap sopan. Dengan bijak menolak, mengatakan kalau dia merasa terhormat tapi dia hanya ingin menyimpan dansa pertamanya untuk putra mahkota yang telah menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu, Lynette tidak menunggu jawaban Argos dan langsung berbalik pergi. Argos berdiri tertegun, tidak percaya niat baiknya ditolak begitu saja, tapi dia segera menenangkan dirinya sendiri. Mana mungkin, dia pasti cuma berterima kasih pada kakakku karena obatnya dan tidak mau berutang budi. Seketika tatapannya menjadi gelap. Lihat saja nanti Lynette, pada akhirnya kau akan berubah pikiran. Sementara itu, Kana berdiri di pinggir pesta melihat sekeliling dengan perasaan bersalah. Sambil mencari-cari dia bergumam, di mana Baron? Dia mengundang semua orang di wilayah ini, dia pasti ingin aku datang juga. Kemudian seorang pria asing tiba-tiba menghampiri Kana, berniat mengajaknya berdansa. Kana merasa kesal dan sama sekali tidak tertarik untuk meladeninya. Apa, jangan ajak aku bicara. Aku tidak tertarik. Pria itu terdiam kaget lalu bertanya dengan bingung. Hah, apa katamu nada bicara? Kana menjadi semakin ketus membentak. Kau tidak dengar ya? Sudah kubilang jangan ajak aku bicara. Pergi sana, pria itu terkejut dan bergumam pelan. Bahkan wanita rendahan bisa masuk ke pesta, benar-benar tidak bisa dipercaya. Tempat ini konyol sekali. Mendengar itu wajah Kana langsung merah padam karena marah. Dia sudah susah payah untuk bisa datang ke sini dan serangga ini yang tidak tahu apa-apa berani menggunjingnya. Dia jadi teringat pada si Tanner. Yang sudah menyusahkannya, ia pun mengumpat dalam hati, sialan si Tanner itu. Memaksaku menyelesaikan pekerjaan seminggu dalam 1 hari baru mengizinkanku datang ke pesta. Apa dia pikir aku tidak akan sanggup melakukannya? Tiba-tiba dia teringat rencananya dan bertanya-tanya dalam hati, kira-kira ada yang minum obat itu tidak ya? Pelayan keluarga Hilt yang mengambilnya. Seseorang harus meminum obat itu dan celaka agar Malcolm bisa dihukum. Hanya dengan begitu dia bisa kembali ke kediaman Hilt. Tepat saat Kana sedang tenggelam dalam pikirannya, suara Pisco tiba-tiba terdengar mengejek. Astaga, di tempat seperti ini kau benar-benar kelihatan seperti seorang nona bangsawan. Dia mengejek sambil tertawa, siapa sangka kamu adalah putri seorang penyamak kulit. Kana membalas tanpa basa-basi. Dalam suasana seperti ini kamu juga terlihat sangat mirip dengan putra seorang pedagang pasar gelap. Pisco bertanya dengan penasaran, kenapa dia sendirian lagi? Apa kamu mengasingkan diri dari semua orang lagi hari ini?
Karena yang rahasianya terbongkar membentak dengan marah lagi pula, aku tidak datang untuk bertemu orang sepertimu. Sebaliknya dia bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu, jangan-jangan kamu sedang mencari pangeran mahkota ya, Mata? Kana langsung berbinar dengan panik bertanya di mana dia. Pisco menunjuk ke arah pangeran mahkota yang tidak jauh dari sana, dia ada di sana. Kana melihat ke arah yang ditunjuknya. Dan saat dia melihat pangeran mahkota, jantungnya berdebar kencang, matanya penuh kekaguman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dongeng memang tidak bohong, dia benar-benar terlalu sempurna, bahkan lebih baik dari yang dibayangkan. Pisco dengan sengaja merusak suasana. Sayang sekali sepertinya sang pangeran sudah memiliki seorang putri di sisinya. Kana mengikuti pandangannya dan melihat itu adalah Lanet. Dia langsung terbakar amarah berkata dengan gigi terkatup, "Lanet, kamu lagi?" Dia membalas dengan kesal, nadanya penuh kecemburuan, seorang putri baron, bagaimana dia pantas disebut seorang putri? Pisco tanpa ampun menyindirnya, lalu bagaimana denganmu kamu, bahkan bukan putri seorang baron. Kana langsung kehilangan ketenangannya. Berteriak karena malu dan marah, tidak bisakah kamu diam saja? Tapi Pisco tidak mau berhenti, beberapa hal meskipun kamu tidak menyukainya, kamu harus mengakuinya. Katakan padaku secara objektif siapa yang lebih terlihat seperti seorang putri, kamu atau dia? Tanpa menunggu jawaban Kana. Pisco menambahkan, ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seseorang secantik itu. Kana menolak untuk mengakuinya, menipu dirinya sendiri. Kecantikannya itu palsu, sepenuhnya ditopang oleh latar belakang keluarga. Keluarga kaya itulah, dan uang yang membuatnya seperti sekarang. Aku hanya tidak seberuntung dia posisi itu. Di sisi pangeran seharusnya menjadi milikku. Kana tiba-tiba berbalik menatap Pisco, matanya penuh tekad. Bertanya apakah dia mau bertaruh dengannya, bertaruh apakah dia bisa merebut kembali dari Lanet posisi yang seharusnya menjadi miliknya. Pangeran mahkota bertanya dengan tatapan khawatir apakah Lanet yang baru pulih benar-benar baik-baik saja, secara khusus memintanya untuk tidak memaksakan diri. Lanet menjawab dengan lembut bahwa dia baik-baik saja, tapi terdiam saat kata-kata itu sampai di bibirnya. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian untuk mengajukan permintaan kepada pangeran mahkota dengan harapan di matanya. Mendengar kata permintaan, pangeran mahkota sedikit mengangkat alisnya, dengan penasaran menunggu Lanet berbicara. Pipi Lanet memerah, suaranya lembut namun jelas saat dia mengajak pangeran mahkota untuk berdansa. Pangeran mahkota tertegun sejenak, nadanya terdengar sedikit gugup. Namun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, berulang kali mengatakan tidak masalah meletakkan tangannya di telapak tangan pangeran mahkota. Lanet menyadari ada Kana di dekatnya, ternyata dia datang juga. Melihat interaksi keduanya, ujung jari Kana memutih karena marah. Lanet diam-diam bertekad, tapi kali ini dia sama sekali tidak akan tinggal diam dan membiarkan Kana berbuat sesuka hatinya. Musik dimulai, pesta dansa pun dimulai. Pangeran mahkota mendengarkan dan bertanya sedikit bingung apakah Lanet yang mengganti lagunya. Lanet terus terang mengakui dia sangat menyukai lagu ini, dia secara khusus meminta para musisi untuk memainkannya 3 kali berturut-turut hanya karena di kehidupan sebelumnya. Kana dengan sengaja memecahkan gelas anggur begitu musik berakhir untuk menarik perhatian di pesta itu. Penampilannya yang panik dan menyedihkan menarik perhatian semua orang, bahkan putra mahkota memperhatikan Kana karena ini, dan melangkah maju untuk membantunya berdiri. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu berpikir wajar jika perhatian semua orang terpusat pada si cantik, Kana, tapi di kehidupan ini, dia sama sekali tidak akan membiarkan Connor berhasil. Semudah itu melihat Connor yang mulai cemas. Karena musik terus berlanjut, Lynette menghela napas dengan pura-pura menyesal, sayang sekali Lynette yang naif dan mudah ditindas itu. Yang membiarkan orang lain memanipulasinya, sudah lama mati melihat keduanya menari bersama. Kana gemetar karena murka, jari-jarinya memutih. Karena mengepalkannya begitu erat melihat keadaan Kana yang geram, Pisco merasa agak sombong. Bagaimana sekarang, sepertinya aku benar-benar akan memenangkan taruhan ini. Kana tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, mendesis tertahan. Sialan, kenapa lagunya belum selesai juga? Kana menatap tajam ke arah Pisco, berpikir dengan menantang. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Aku sama sekali tidak akan menyerah. Detik berikutnya, Kana bertindak nekat dan sengaja menabrak seorang pelayan yang membawa gelas anggur di dekatnya. Lalu dia dengan mulus menjatuhkan diri ke lantai. Dengan sikap yang rapuh berpura-pura terluka, putra mahkota tertarik oleh keributan itu dan mendekat sambil mengerutkan kening. Kenapa tiba-tiba ribut, apa yang terjadi melihatnya? Kana buru-buru membungkuk panik, memanggil dengan menyedihkan, yang mulia putra mahkota. Tapi di dalam hatinya dia berteriak histeris, hanya aku yang pantas berdiri di samping pangeran, jangan pernah berpikir tentang itu. Dasar gadis jahat. Lynette dengan cepat berjalan ke sisi Chona, berseru, ya ampun, tanganmu penuh luka karena pecahan kaca. Chona segera memasang ekspresi kesakitan, suaranya sengaja dibuat seolah mau menangis. Lynette berpura-pura khawatir berkata, ini sudah sangat malam dan rumah sakit pasti sudah tutup. Dengan sungguh-sungguh meminta yang mulia untuk membantu melihatnya. Mendengar Lynette berkata demikian, putra mahkota mengangguk setuju. Connor berterima kasih kepada yang mulia dengan suara keras tetapi diam-diam bersukacita di dalam hati. Si bodoh itu justru membantuku menciptakan kesempatan untuk mendekati yang mulia. Lanet melihat semuanya mencibir dalam hati, dia benar-benar tidak mau menyerah. Kalau begitu lihat baik-baik, sebanyak apapun kau menutupinya. Kau tidak bisa mengambil apapun dariku di kamar tidur. Connor berterima kasih pada putra mahkota, mengatakan orang rendahan seperti dirinya merasa terhormat menerima kebaikan sebesar ini dari yang mulia.
Dia menghitung dalam hati apapun yang terjadi. Aku harus membuat putra mahkota memperhatikanku, dia pasti sudah bosan dengan wanita-wanita mencolok itu, lebih baik menggunakan kelemahan untuk membangkitkan simpatinya. Kona menundukkan kepalanya, nadanya sengaja dibuat malu-malu. Yang mulia, nama saya Kana. Putra mahkota tidak menjawab, sebaliknya dia berbalik dan menunjuk Lanet di sampingnya. Orang yang harus kau berterima kasih bukanlah aku. Tapi Lanet, Kana panik dalam hati, dengan cepat mengikuti perkataan putra mahkota. Oh, tentu saja yang mulia. Kana berpikir dengan kesal, seharusnya aku yang masuk ke keluarga Hilt dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dialah yang menjebakku di posisi paling bawah, aku harus membongkar kedoknya. Dia menatap Lynette, nadanya penuh kebencian. Saat dia bertanya, apakah dia ingat telah mengirimnya ke Tanner tepat, pada saat itu seorang pria berlari terengah-engah, mengatakan dia terlambat, dia sebelumnya ditugaskan di tempat lain. Dan begitu mendengar nona muda pingsan, dia langsung bergegas kemari melihat Lynette. Pria itu segera mendekat dengan cemas. Mengatakan dia perlu memeriksanya. Lynette tersenyum memanggilnya paman. Dokter mengatakan, yang mulia sudah memeriksanya. Lalu dia menunjuk ke arah Chona di dekatnya, mengatakan kalau dia datang di saat yang tepat. Ada pasien lain di sini yang butuh bantuannya. Chona mencoba meminta putra mahkota untuk menolongnya. Tapi putra mahkota justru memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu paman dokter kalau dia menyerahkan sisanya padanya, lalu berbalik untuk pergi. Melihat mereka pergi, Chona mendesis tak percaya. Apa dia pergi begitu saja, Lynette? Jadi begini caramu berbuat baik padaku? Di luar, Pisco merenung dalam hati. Meskipun aku tahu, karena itu kejam, aku tidak menyangka dia akan melukai dirinya sendiri. Wajahnya penuh dengan kebingungan, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia mendongak ke arah lantai 2 melihat Lynette dan putra mahkota. Orang-orang yang bisa menjawab pertanyaannya ada di sana. Pisco pun menaiki tangga dengan sopan menyela pembicaraan mereka. Lynette berbalik menatap pria itu, bertanya dengan hangat apa yang dia butuhkan, ramah dan tenang. Melihat sikap lembut Lynette, Pisco kehilangan fokus sejenak dan nyeletuk putri. Lynette sedikit terkejut, bertanya dengan bingung apakah pria itu memanggilnya. Pisco menyadari kesalahannya dan menjadi salah tingkah. Setelah menenangkan diri, dia membungkuk meminta maaf pada Lynette, memperkenalkan dirinya sebagai Pisco Edam. Mendengar ini, Lynette langsung waspada. Jadi dia adalah putra dari pedagang pasar gelap terkenal yang bahkan memperjualbelikan bayi dan mayat. Lynette mengingat dengan saksama pria ini sepertinya berdiri di sisi Chona sepanjang waktu. Lynette dengan tenang bertanya apakah dia teman Chona. Pisco membenarkan bahwa mereka teman baik, lalu menanyakan kondisi Chona. Lynette menunjuk ke arah lantai 2, mengatakan Chona sedang beristirahat di kamarnya dan dia boleh menjenguknya. Sikapnya begitu murah hati dan penuh perhatian. Pisco berterima kasih pada Lynette, berkata terima kasih putri. Lalu dia cepat-cepat menuju lantai 2. Lynette berpikir bagaimana di pesta perjamuan tadi, bahkan dengan Pisco di sampingnya, Chona tidak menyembunyikan ekspresi liciknya. Sepertinya mereka benar-benar teman. Putra mahkota melihat ekspresi seriusnya dan bertanya apakah orang itu mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Lynette dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia menjadi semakin khawatir, dan menyuruhnya jika merasa tidak enak badan dimanapun dia harus memberitahunya. Lynette dengan cepat meyakinkan putra mahkota, mengatakan berkat pemeriksaan menyeluruhnya tadi dia benar-benar baik-baik saja, hanya sedikit khawatir dengan kondisi Kona. Kona terluka di pestanya sendiri yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Melihat Lynette begitu perhatian pada orang lain, putra mahkota merasa dia semakin baik hati. Dia proaktif menawarkan diri untuk memeriksanya lagi, yang seharusnya membuat Lynette lebih tenang, nadanya lembut dan penuh perhatian. Mendengar ini, Lynette segera menunjukkan ekspresi berterima kasih. Melihat putra mahkota pergi, Lynette menghela napas. Pangeran Bamberg benar-benar baik dan lembut. Di kehidupan sebelumnya, Kana mengeksploitasi yang mulia, dan welas asihnya sendiri memanipulasi kebaikan mereka. Lynette sangat berharap dalam hatinya jadi yang mulia tolong segera lihat wajah asli iblis Kana itu. Sebelum pergi, dokter menginstruksikan Nona Kana untuk mengoleskan obatnya dengan benar dan beristirahat dengan baik. Kata-katanya profesional dan sopan. Siapa sangka kata-kata Nona akan memberi Kana ide lain. Dia menikmatinya berulang kali, bibirnya melengkung ke atas tanpa sadar. Dia melihat sekeliling tempat tidur yang nyaman, pakaian baru yang bersih, dan dokter yang penuh hormat. Hanya hal-hal inilah yang pantas untuk kebangsawanannya. Kemudian ketukan di pintu menginterupsi lamunannya. Chona berseru dengan tidak sabar, masuk. Pisco membuka pintu dan tidak bisa menahan cibiran, kau benar-benar terlihat seperti wanita bangsawan sekarang. Ekspresi Kana langsung berubah. Dengan nada tajam dia menuntut untuk tahu beraninya Pisco datang ke sini. Pisco pun menjelaskan dengan pasrah bahwa sang putri mengizinkannya datang. Dia khawatir tentang Kana dan memintanya untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Mata Kana dipenuhi kebencian. Apa Lynette baru merasa bersalah padaku sekarang? Tiba-tiba seolah memikirkan sesuatu, dia memberi isyarat agar Pisco mendekat. Sebuah tamparan keras terdengar, wajah Pisco tertampar ke samping tatapan. Kana dingin saat dia berkata dengan sombong. Ini hadiahnya karena memenangkan taruhan, katanya menyuruh Pisco melihat dengan jelas di ranjang siapa dia sekarang. Pisco kaget sekaligus marah. Dia bertanya apakah mereka bertaruh soal tamparan. Tiba-tiba suara samar datang dari ambang pintu. Pisco langsung menoleh dengan waspada. Ada seseorang di balik pintu. Kana sangat angkuh dan menyatakan dengan terang-terangan bahwa dia ingin tinggal di sini dan akan segera pindah.
Mendengar fantasi gilanya, Pisco malah senang ada orang di balik pintu. Ini sempurna untuk membuat Lanet membayar tamparan tadi. Dia sengaja bertanya cara apa yang dimiliki, Kana untuk bisa pindah ke sini. Wajah Kana penuh semangat mengklaim bahwa dia merasakan bimbingan ilahi dan akan segera menjadi Kana Declar Hilt. Pisco tanpa ampun menghancurkan hayalannya mengatakan bahwa para dewa mungkin hanya ingin dia menjadi putri angkat seorang Tanner. Kata-kata ini menyulut amarah Kana dan dia dengan murka menyuruh Pisco diam. Sambil mengangkat tangan untuk menamparnya lagi, Pisco dengan cepat menangkap tangan Kanadia mendekat dan berbisik. Tahu dirilah dan jangan berhayal yang bukan-bukan. Waktu dia masih kecil, seseorang pernah memperingatkan Pisco di depan guillotine untuk mengingat baik-baik, sadarlah akan posisimu. Dia berkata orang hanya bisa pasrah pada takdir jika punya mimpi yang melampaui batas. Kau akan dipenggal seperti ibu pangeran kedua yang bodoh itu. Pisco berkata dengan serius menasihatinya sebagai seorang teman untuk berhenti sebelum hasrat gilanya menghancurkan dirinya. Kemudian dia berjalan keluar kamar dan langsung terkejut. Ketika dia melihat siapa yang ada di pintu, dia pikir paling banter, hanya kepala pelayan sang putri tak pernah disangka itu adalah putra mahkota. Pisco buru-buru membungkuk pada putra mahkota dengan canggung berterima kasih karena telah menjaga temannya meskipun dalam hati dia sangat gugup. Di sisi lain hati Lanet merasa gelisah ranjang yang nyaman perawatan dokter dan kedatangan teman. Seharusnya membuat Kana santai dan menunjukkan sifat aslinya. Selama putra mahkota melihat sisi jahatnya, dia pasti tidak akan mengasihaninya lagi. Saat Lanet memikirkan hal ini, sebuah tangan tiba-tiba meraih dan menariknya ke samping, tepat saat dia hendak bicara. Argos memberi isyarat agar dia diam. Saat ini tidak nyaman, katanya meminta Lanet menunggu sebelum pergi. Sementara itu, para pelayan di dekatnya berbisik menggosipkan Argos mengatakan bahwa dia sombong dan seenaknya sendiri. Tidak memiliki wibawa kerajaan sama sekali. Mereka bahkan mengatakan dia memiliki darah rakyat jelata karena ibunya adalah seorang penyihir. Mereka merasa jika Argos terus dibiarkan, dia hanya akan menjadi berandalan tak tahu aturan dan percaya yang mulia raja harus segera mengambil keputusan. Mendengar ini, Lanet merasa bimbang dia, ternyata hanya mendengarkan orang-orang bergosip tentang dirinya. Tepat saat Lanet hendak bertanya pada Argos, Argos meminta maaf mengatakan dia hanya ingin mencari udara segar tapi tidak menyangka dimanapun sama saja Lanet terdiam sejenak. Dia tahu betul. Kalau Argos paling benci orang membicarakan ibunya, dia tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia pernah bilang akan mencintai pria itu, si putra penyihir ini, saat dimana dia dengan tulus berharap Argos bisa merelakannya. Tapi sekarang segalanya di antara mereka telah berubah. Argos menatap Lynette dengan tertarik menganggap responsnya sangat menarik dan bertanya, apa yang akan Lynette lakukan dalam situasi ini? Lynette terus mengingatkan dirinya untuk kuat. Argos tidak punya urusan apapun lagi dengannya. Dia tidak boleh membiarkan pria itu memengaruhinya lagi. Nada bicaranya terdengar lugas saat dia bertanya apakah Argos menganggap dirinya berdarah rendahan. Argos terdengar sedikit tidak percaya. Apa Lynette menyatakan dengan belak-belakan bahwa Argos mungkin salah paham, bahwa para pelayan itu belum tentu membicarakannya. Sebagai seorang pangeran, dia tidak mungkin berstatus rendahan dan juga tidak seharusnya menjadi orang yang arogan dan seenaknya. Mendengar ini, Argo mencibir setuju dengan penilaian Lynette. Orang-orang di istana semuanya munafik, memuji di depan muka tapi menjelek-jelekan dari belakang. Lynette merasa tak berdaya. Dia hanya mengatakan beberapa hal baik tentang Argos dan pria itu sudah bicara tanpa henti, benar-benar larut dalam obrolan. Argos terus mendesak menanyakan orang seperti apa dirinya di mata Lynette, tatapannya terpaku tajam padanya. Teringat penderitaannya di kehidupan lampau dalam hati Lynette, mengutuk Argos sebagai sampah, mengecamnya, karena menggunakan latar belakangnya yang menyedihkan. Untuk mendapatkan simpati, menyebutnya seorang bajingan yang memanfaatkan orang lain. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dan semakin dia membenci dirinya di masa lalu yang jatuh cinta pada Argos, menganggap perasaan itu sungguh menggelikan. Tepat saat dia akan bicara, suara putra mahkota tiba-tiba terdengar memanggil nama Lynette, menghentikan percakapan canggung ini. Lynette menoleh dan melihat putra mahkota bersama kakeknya. Dia pun segera membungkuk hormat untuk menyapa. Sambil diam-diam menghela napas lega, sang kakek menjelaskan sambil tersenyum bahwa dia terlambat karena insiden di tambang. Dan baru sekarang bisa datang untuk menghadap putra mahkota. Dia pun bertanya mengapa Lynette berada di luar. Putra mahkota tidak bisa menemukannya dan sangat khawatir. Tiba-tiba Argo angkat bicara mengatakan dengan nada provokatif bahwa Lynette bersamanya selama ini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ekspresi putra mahkota seketika menjadi muram. Dengan belak-belakan mengatakan bahwa justru karena itulah dia khawatir. Kemudian dia dengan lembut mengingatkan Lynette untuk segera masuk ke dalam karena di luar terlalu dingin. Argos dengan cepat mengulurkan tangan untuk menahan Lynette. Kita belum selesai bicara, jawab dulu pertanyaanku sebelum kau pergi. Perkataan itu membuat putra mahkota mengerutkan dahi, jelas tidak suka dengan perilaku Argos. Lynette dengan nada sedikit tidak sabar hendak menjawab pertanyaan Argos, tetapi Argos tiba-tiba berubah pikiran, mengatakan kalau dia tidak mau mendengarnya lagi. Sebelum pergi, dia sengaja mengucapkan kalimat yang ambigu, bilang kalau dia akan menunggu sampai mereka berduaan saja nanti. Untuk mendapatkan jawabannya sambil menambahkan bahwa dengan cara itu Lynette akan terus memikirkannya. Putra mahkota jadi sangat ingin tahu apa yang ditanyakan Argos pada Lynette dan kenapa mereka bisa berduaan di sini. Dia sendiri tidak mengerti kenapa pikiran-pikiran ini muncul.
Lanet menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan keadaan Chona cemas apakah putra mahkota sudah melihat sifat asli Chona. Putra mahkota hanya menjawab singkat bahwa dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan Kana. Nada bicaranya yang datar membuat Lynette agak bingung. Sambil menatap Lynette yang polos, dia berkata dengan nada pasrah bahwa Lynette memang pada dasarnya baik hati tapi tidak semua orang seperti itu. Nada bicaranya penuh perhatian sambil teringat semua yang didengarnya di depan pintu, karena kata-kata sombong itu tentang, "Aku akan tinggal di sini dan para dewa membimbingku." Dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan Lynette bahwa banyak orang di dunia ini memanfaatkan kebaikan orang lain, menyuruhnya untuk lebih waspada. Mendengar ini entah kenapa Lynette merasa putra mahkota sedang membicarakannya dan jadi merasa sedikit bersalah. Dia cepat-cepat berkata akan mengingat kata-katanya, dan tidak akan mudah percaya pada orang lain. Melihat Lynette sudah mengerti putra mahkota langsung menyarankan untuk mengirim Kona kembali besok. Lynette mengangguk setuju. Pagi-pagi keesokan harinya, Kona dikirim kembali ke pondok si penyamak kulit. Berdiri di depan rumah Reyot yang sudah dikenalnya itu, matanya penuh dengan niat jahat. Tidak ada yang tahu bahwa setelah kembali ke pondok Kona justru meracuni pasangan penyamak kulit yang merawatnya membuat mereka tergeletak di tanah. Melihat pasangan yang tergeletak itu, Kona tertawa seperti orang gila. Baru 2 hari kemudian, kabar kematian keluarga Ramsey menyebar. Pasangan Ramsey meninggal karena asam tanat yang mereka gunakan setiap hari. Zat mematikan ini yang seharusnya hanya untuk melembutkan kulit menjadi senjata pembunuhan. Ibu Lynette merasa kasihan pada Kona, yang baru saja kehilangan orang tua kandungnya dan kini menjadi yatim piatu lagi tanpa punya tempat tujuan. Tapi bagaimana bisa si penyamak kulit mati karena keracunan zat yang dia gunakan setiap hari? Tak peduli bagaimanapun Lynette memikirkannya, ada sesuatu yang terasa janggal. Jika semua ini perbuatan Kona, maka dia secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian orang-orang tak bersalah. Bagaimanapun juga dialah yang secara pribadi mengirim Kona ke pasangan Ramsey. Sang Baroness menatap suaminya bertanya dengan cemas bagaimana mengatur nasib Kona. Khawatir anak malang ini akan dikirim kembali ke tambang sang Baron, mengerutkan kening juga bingung harus menempatkan Kona di mana. Anak ini sudah kehilangan 2 rumah berturut-turut. Lynette menghitung dalam hati. Mengingat sifat Kona kemanapun dia dikirim, dia mungkin akan membunuh lagi untuk melarikan diri. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan lebih banyak orang tak bersalah mati sia-sia. Akhirnya Lynette menarik napas dalam-dalam dan angkat bicara mengatakan dia punya ide dan ingin memberikan saran tentang penempatan Kona. Setelah dia menyampaikan ide-nya, Baron dan Baroness menjadi ragu. Tapi kakek tiba-tiba muncul setuju bahwa itu ide yang bagus. Melihat itu adalah ayahnya. Sang Baroness terkejut secara naluriah merespons. Kakek langsung memerintahkan Lynette untuk menjemput Kona sekarang juga. Nadanya tidak bisa dibantah. Baru saja kembali ke kediaman Hilton, Kona dengan gembira. Berpikir seharusnya dia membunuh pasangan Ramsey lebih cepat agar bisa kembali ke sini lebih awal. Lynette menemukan Kona dan menyapanya lebih dulu, sambil tersenyum lembut. Melihat siapa yang datang, kegembiraan Kona langsung lenyap. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kenapa bukan Baron yang datang. Lynette dengan nada menyesal menyebutkan kecelakaan naas yang menimpa keluarga Ramsey. Kona segera memasang ekspresi sedih, sambil berlinang air mata mengatakan mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Mereka menyayanginya seperti putri mereka sendiri. Sambil berkata begitu, dia berlutut di tanah dan menangis dengan menyedihkan. Mengetahui akting Kona, Lynette mencibir dalam hati. Dia menghibur Kona, mengatakan bahwa ayah pasti akan menangkap pelakunya dan berbohong bahwa polisi telah menemukan bukti kunci. Mendengar kata bukti, Kona tidak percaya. Rencananya sempurna. Bagaimana mungkin ada bukti? Lynette berhenti berpura-pura sama sekali dengan sengaja bertanya apakah dia penasaran mengapa dirinya lah yang datang dan bukan ayah. Ayah bingung kenapa orang-orang di sekitar Kona terus meninggal dan bahkan menganggapnya pembawa sial. Ini membuat Kona gugup. Lynette mengubah taktiknya mengatakan dia tidak berpikir begitu. Karena dengan cepat setuju menekankan bahwa kematian itu bukan salahnya. Dia menggenggam tangan Kana dengan tulus mengatakan dia di sini untuk membantu, tapi apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada pilihan Kana. Bergantung pada pilihanku, Kana penuh dengan keraguan. Lynette akhirnya mengungkapkan tujuannya menyarankan Kana pergi ke biara untuk membuktikan bahwa dia bukan pembawa sial. Kana tidak bisa mempercayai telinganya. Apa dia mencoba membuatnya bersembunyi di pegunungan dan tidak pernah keluar? Lynette mengancam dengan dingin bahwa selama tidak ada yang terjadi saat Kana di biara itu tidak masalah. Tapi jika ada orang lain yang mati atau terluka, ayah mungkin akan membunuhnya. Tapi Kana sama sekali tidak percaya. Dia yakin sang Baron tidak akan pernah memperlakukannya seperti itu. Dia menatap Lynette dengan penuh kebencian. Kenapa dia selalu menggunakan topeng lembut itu untuk menghancurkan harapannya tanpa ampun? Saat pertama kali datang ke kediaman Hilt, dia dikirim ke Tanner. Dan sekarang dia dikirim ke biara untuk mengurus dirinya sendiri. Kana diam-diam bersumpah. Dia sama sekali tidak akan hidup seperti itu. Dia tidak mau menerimanya. Dia menundukkan kepalanya berpura-pura berkompromi. Mengatakan dia akan patuh, menyatakan kesediaan untuk bekerja keras untuk membersihkan aura sial di sekitarnya. Tapi dia mengubah taktik, memohon pada Lynette untuk tidak membuatnya tinggal di biara selamanya.
mengatakan dia ingin memenuhi kewajibannya sebagai seorang wanita dengan perhitungan tersembunyi di matanya. Mendengar kewajiban sebagai seorang wanita, Lynette langsung mengerti maksud, Kana merasakan gelombang rasa jijik. Dia mengejek bahwa Kana tidak cukup taat. Dia harus tinggal di biara lebih lama. Kana langsung menyesal telah berbicara. Tak berdaya, Kana melunak lagi. Mengatakan dia akan dengan patuh menerima pengaturan itu, tapi ingin berterima kasih pada Baron dan mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Dia pikir Lynette tidak akan sekejam itu. Sang Baron adalah harapan terakhirnya, tapi Lynette tidak memberi Kana kesempatan sama sekali menolak dengan senyuman, mengatakan mereka akan pergi begitu dia siap. Setelah pergi, ekspresi Lynette langsung menjadi gelap. Kehidupan ini dia sama sekali tidak akan membiarkan Kana mendapatkan keinginannya. Dia mengingat kehidupan masa lalunya. Kana pernah berkata bahwa dialah yang merencanakan segalanya dan membunuh ayah dan ibu, tapi di kehidupan masa lalunya ayah tidak dibunuh. Setelah menentang pernikahan, Kana dia tiba-tiba meninggalkan surat restu dan bunuh diri dengan racun. Meskipun saat itu dia tidak mengatakannya, dalam hati dia berpikir penolakan ayah terhadap pernikahan Kana hanyalah seperti pria yang cemburu. Dia akhirnya sepenuhnya mengerti bahwa Kana dan ayah memiliki hubungan terlarang. Kana dengan kejam membunuh ayah untuk menikahi Marquis Perseid. Memikirkan hal ini, Lynette hanya merasa mual, perutnya bergejolak. Tepat pada saat itu suara derap kuda tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dia berbalik untuk melihat dan mendapati putra mahkota telah kembali. Sebuah rencana baru langsung terbentuk di benaknya. Lynette dengan cepat membungkuk hormat untuk menyambut putra mahkota, tapi dalam hati bersumpah bahwa di kehidupan ini dia tidak akan pernah membiarkan hal menjijikan seperti itu terjadi lagi. Putra mahkota berkata sambil tersenyum bahwa dia baru saja berkeliling Trokon memuji keindahan wilayah itu dan tambang lova. Juga memuji pengelolaan yang luar biasa dari sang penguasa. Lynette dengan cepat berterima kasih padanya dengan rendah hati, menjelaskan bahwa sebenarnya kakeknya lah yang mengelola wilayah dan tambang itu. Putra mahkota mengubah topik pembicaraan, menyebutkan bahwa dia mendengar pagi ini ada 2 orang yang tewas, nadanya menyiratkan sedikit pertanyaan. Lynette mengikuti alurnya. Menyebut nama Kona dengan ekspresi sedih, mengatakan kalau gadis itu baru saja mengalami bencana tambang dan sekarang harus kehilangan orang tua angkatnya. Mendengar nama Kona, putra mahkota teringat apa yang dia dengar di depan pintu sebelumnya, ekspresinya langsung menjadi serius. Lynette berpura-pura bingung mengatakan kalau ayah membawa Kana saat dia menjadi yatim piatu karena runtuhnya tambang. Tapi kenapa hal-hal malang terus terjadi di sekitarnya, dan ada banyak poin mencurigakan tentang kematian keluarga Ramsay? Polisi sedang menyelidikinya, akan bagus sekali jika kebenarannya bisa terungkap, dia menghitung dalam hati. Begitu dia mendapat bantuan putra mahkota, bisakah dia menemukan cukup bukti untuk mengirim Kona ke penjara? Sebelum putra mahkota bisa menanggapi Lynette, dia mendengar suara di dekatnya. Dia bertanya dengan bingung. Siapa di sana sambil melihat dengan waspada ke arah sumber suara. Orang yang muncul dari semak-semak mengejutkan Lynette. Dia secara naluriah memanggil namanya Pisco, tapi Pisco menyapa Lynette dengan senyuman, kita bertemu lagi Nona Putri. Lynette menatap Pisco, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Orang ini jelas-jelas teman Kona, jadi kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Pisco mendengar Kona dipanggil ke kediaman di atas bukit. Dia menebak ini pasti karena kematian keluarga Ramsay. Meninggal karena zat yang ditangani seorang penyamak kulit seumur hidupnya, situasinya terlalu mencurigakan. Semua orang berpikir sayang sekali keluarga Ramsay meninggal begitu muda. Putri angkat mereka yang baru baik-baik saja ini membuat orang-orang curiga. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Apa gadis itu terlihat seperti seorang putri? Lebih seperti wanita simpanan. Seseorang langsung menambahkan bahwa Malkit beberapa kali menyebutkan hal-hal tentang gadis itu. Sebelum mendengar ini, Pisco bergumam pelan, wanita simpanan ya. Semoga itu hanya rumor tak berdasar. Dia berlama-lama di dekat kediaman di atas bukit, memperkirakan bahwa dia pasti akan mendengar beberapa informasi yang berguna, sambil berharap bisa bertemu Lynette lagi. Begitu Pisco bersembunyi, dia melihat Lynette, hatinya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Hembusan angin bertiup kencang, topi Pisco terbang dan dia langsung panik. Lynette dan putra mahkota mendengar keributan itu dan bertanya dengan waspada siapa di sana. Pisco tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi dan hanya bisa menunjukkan dirinya. Dengan enggan dia memaksakan diri untuk tenang menyapa Lynette dengan senyuman, kita bertemu lagi Nona Putri. Tapi putra mahkota menatapnya dengan tatapan tajam, suasananya langsung menjadi tegang. Dia teringat bahwa di kamar tidur Lynette sebelumnya dialah yang mengajari. Karena bahwa jika dia ingin menjadi seorang wanita bangsawan, sebaiknya dia mengubah kebiasaan buruknya terlebih dahulu. Putra mahkota bertanya dengan tajam kenapa dia ada di sini. Pisco menjelaskan dengan santai bahwa dia hanya sedang berjalan-jalan. Tapi putra mahkota sama sekali tidak mempercayainya. Tepat pada saat itu Lynette tiba-tiba angkat bicara berkata sambil tersenyum, itu bagus sekali. Karena Anda sedang jalan-jalan, maukah Anda bergabung dengan kami untuk minum teh? Ini membuat putra mahkota dan Pisco tertegun. Lynette harus menjelaskan bahwa ada yang ingin dia tanyakan padanya. Pisco mengikuti mereka masuk dan melihat teh di atas meja, dengan cepat berterima kasih, Anda bahkan menyiapkan teh untukku. Terima kasih banyak. Lynette menjawab dengan lembut bahwa bagaimanapun juga dia adalah tamu di rumah mereka.
Lynette tahu Pisco adalah teman curhat Kona. Mungkin dia bisa menggunakan ini untuk mengungkap kebenaran, jadi dia langsung bertanya apakah dia datang karena dia khawatir tentang Kana. Mendengar ini, Pisco mengerti bahwa dia memang ingin bertanya tentang Kana. Dia menjawab dengan hati-hati mengatakan bahwa daripada khawatir, dia lebih penasaran. Apakah Kana sekarang dicurigai membunuh paman dan bibinya? Atau apakah Tuan hanya menerimanya karena kasihan? Saat Pisco berbicara, dia bertanya-tanya dalam hati, bisakah aku benar-benar memanipulasi putri yang polos ini? Sambil meletakkan cangkir tehnya, dia bertanya dengan ragu-ragu, karena ada di sini kan? Lynette langsung membaca pikiran Pisco. Bukan itu yang sebenarnya ingin kau tanyakan kan? Hati Pisco mencelos, tidak mengerti apa maksud Lynette. Lynette melanjutkan, yang sebenarnya membuatmu penasaran adalah apakah Kana benar-benar membunuh seseorang karena kau merasa ada yang aneh selama ini. Kata-kata itu membuat Pisco tertegun, membuatnya sedikit salah tingkah. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa tahu? Pisco dipenuhi dengan pertanyaan. Tanpa memberi Pisco waktu untuk bereaksi, dia terus mendesaknya orang seperti apa Kana biasanya. Dia masih tersenyum lembut, baru sekarang Pisco sadar dia telah salah menilai Lynette hanya sebagai seorang putri yang naif. Dia hampir saja dipermainkan olehnya, dia harus lebih berhati-hati. Pisco memaksakan diri untuk tenang, bertanya dengan sedikit nada menggoda. Putri, apakah Anda sedang menginterogasi saya? Tapi Lynette tidak mengalah sama sekali. Itu tergantung di pihak mana kau berdiri. Kemudian dia melanjutkan memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa bertemu Chana kali ini karena Chana akan segera dikirim ke biara. Mendengar kata biara, Pisco tidak bisa menahan tawa. Apa dia bilang akan patuh begitu saja? Sementara itu di kamar tamu, Argos mengambil kuas lukisnya, berpikir. Aku akan melakukan ini hari ini, mencoba menenangkan emosinya yang kacau melalui melukis. Saat Argos melukis, dia merenung bahwa tempat di pedesaan ini jauh lebih baik daripada ibu kota. Akhirnya dia tidak perlu lagi mendengar orang-orang memberitahunya ini tidak boleh, itu tidak boleh. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Dulu orang-orang selalu menasihatinya. Yang mulia, tolong jangan tertarik pada keahlian rendahan seperti itu. Mendengar ini, ekspresi Argos menjadi gelap, bertanya kembali pada pelayannya, apa kau pikir lukisanku rendahan? Pelayan itu dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengingatkan Yang Mulia untuk ingat bahwa banyak mata yang mengawasinya. Berharap Argos akan menjaga status dan perilakunya. Tapi Argos mencibir dengan meremehkan. Jadi maksudmu? Anak penyihir ini harus tahu diri dan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Dia menjadi semakin kesal, bahkan menyatakan dengan belak-belakan. Selama ayah mati, bukankah Bembridge akan menjadi raja? Nada suara pelayan itu menjadi lebih tidak sabar. Yang Mulia, tolong jaga perkataan dan perbuatan Anda. Berapa kali harus saya katakan itu? Tapi Argos tidak mau mendengarkan sama sekali. Dia mendesak Argos untuk rajin belajar seperti putra mahkota Bamberg, menekankan bahwa putra mahkota tidak pernah berperilaku seperti ini, memohon padanya untuk menjaga perilakunya. Yang Mulia, sama sekali tidak boleh, Yang Mulia. Semakin Argos memikirkannya, semakin dia marah, dan dalam kemarahannya, dia benar-benar mematahkan kuasnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya tenang menatap Lynette di atas kanvas. Dia merasa sedikit kesal. Kenapa aku terus memikirkannya? Mengingat perjamuan sebelumnya. Jika itu adalah dirinya yang biasa, dia pasti sudah mengacaukan pesta itu karena Lynette berani berkata di depannya bahwa dia ingin menunggu kakaknya. Tapi Argos menyadari dengan tak berdaya bahwa dia tidak bisa marah pada Lynette. Sebaliknya, dia bahkan ingin mencoba memahaminya, berpikir bahwa dia pasti berterima kasih pada kakaknya karena telah merawatnya. Argos terus bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku terus merasa penasaran padanya? Akhirnya dia berdiri. Menatap kanvas itu, dia bertekad dalam hati untuk melukisnya dengan lebih sempurna lagi. Dia percaya. Hanya ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan dengan lebih baik. Saat Argos sedang fokus melukis, dia melirik ke lantai bawah dan melihat Kona bertingkah mencurigakan. Argos mengamati sosok Kona. Bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang dia lakukan. Melihat Chona berkeliaran di lantai bawah, Argos menjadi semakin bingung. Kenapa gadis ini bisa berkeliaran dengan bebas di sini? Saat ini Chona sudah memasuki ruang kerja Sang Baron. Melihat Sang Baron, dia memanggil dengan lembut, Tuan Baron. Nada suaranya terdengar agak hati-hati, tetapi Sang Baron tetap diam, tidak langsung merespons. Melihat tidak ada reaksi dari Sang Baron, Chona kembali berkata, pelan, ini aku Chona. Dia berharap bisa mendapatkan perhatian Sang Baron. Tetapi pria itu tetap diam, membuat suasana menjadi agak canggung. Chona ragu-ragu lalu memanggil lagi Tuan Baron, suaranya terdengar sedih. Sang Baron akhirnya bergerak meletakkan penanya dan hanya berkata, aku di sini. Mendengar kata-kata Sang Baron, Chona tidak ragu sama sekali dan langsung menerjang ke dalam pelukannya. Mata Sang Baron menunjukkan kebingungan. Saat dia bertanya mengapa Chona datang begitu tiba-tiba, dia membuatnya terkejut. Chona menunduk berpura-pura malu mengatakan, dia ingin mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi ke biara. Dia bersumpah dalam hati bahwa dia harus benar-benar merebut hati Sang Baron. Sebelum Lynette mengetahuinya, jadi dia berpura-pura berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Sang Baron dengan nada yang sangat lembut. Menghadapi rayuan sengajanya, Sang Baron agak menghindar dan menolak, mengatakan itu bukan bantuan yang berarti. Melihat ini, Chona mengubah taktiknya, dengan takut-takut bertanya apakah dia boleh mendoakannya setiap malam.
Dia melirik Chona dengan sedikit rasa bersalah dan pemandangan di depannya mengejutkannya. Garis leher gaun Chona sangat rendah dadanya, yang montok nyaris tidak tertutupi ditambah dengan ekspresinya yang berlinang air mata, dan penampilannya yang menyedihkan. Tidak ada pria yang bisa menolaknya. Sang Baron dengan cepat memalingkan muka berpura-pura tenang, sambil mendoakan yang terbaik untuknya di biara. Mata Chona langsung memerah dengan berlinang air mata bertanya apakah hidupnya akan pernah berjalan lancar. Chona menangis sambil berkata bahwa dia enggan meninggalkan kelembutan Sang Baron, tetapi tahu itu tidak mungkin jadi dia segera meminta maaf. Dia menampilkan kesedihannya dengan sempurna, dan Sang Baron tidak bisa menahan rasa kasihan. Dia dengan lembut menawarinya segelas air, menyuruhnya minum dan menenangkan diri. Chona mengambil air itu dengan sengaja batuk 2 kali dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Setiap gerakannya diperhitungkan dengan cermat. Tiba-tiba dengan pekikan Chona menumpahkan air itu. Cairan dingin itu langsung membasahi dadanya. Melihat ini Sang Baron langsung panik menatap noda air di dada Chona, sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Chona menggunakan kesempatan ini untuk menangis lebih keras terisak memanggil namanya penampilannya yang lemah dan tak berdaya. Membuat rasa bersalah Sang Baron semakin menjadi-jadi. Detik berikutnya, dia berlutut di hadapan Sang Baron dengan berlinang air mata, memohon untuk tetap berada di sisi Sang Baron, untuk mencuci pakaian dan memasak kata-katanya penuh dengan kekaguman. Sang Baron menatap Chona yang menangis tanpa henti memperhatikannya untuk waktu yang lama, emosinya sangat campur aduk. Akhirnya dia menyerah mengulurkan tangan untuk membantu Chona berdiri dengan lembut. Melihat tujuannya hampir tercapai, Chona menahan tangisnya berkata dengan lembut bahwa dia harus pergi. Nada suaranya terdengar enggan tetapi tangannya tidak sengaja menyentuh paha Sang Baron. Setelah berdiri, Chona berjalan sangat lambat, menghitung diam-diam dalam benaknya 1, 2, 3 menunggu reaksi Sang Baron. Pada hitungan ketiga, suara Sang Baron benar-benar terdengar dari belakang tunggu. Hati Chona melonjak gembira. Dia tahu taruhannya berhasil. Sementara itu, di sisi lain Lynette merenungkan kata-kata terakhir Pisco. Dia sepertinya sangat memahami Chona. Dia pandai membaca situasi dan memahami sifat manusia. Jika Lynette bisa mendapatkannya di pihaknya, itu pasti akan sangat membantu dan putra mahkota di sampingnya menatap Lynette dengan penuh kekaguman. Dia berpikir Lynette selalu mengejutkan orang tidak takut dengan kasus pembunuhan dan malah aktif mencari petunjuk. Benar-benar berani dan kuat. Saking asyiknya berpikir Lynette tanpa sadar memuji, dia benar-benar cukup menarik. Putra mahkota terlihat sedikit bingung. Dia cepat-cepat menjelaskan kalau yang dia maksud adalah Pisco barusan dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di hadapan putra mahkota. Sikap setenang itu jarang ditemukan. Mendengar ini, putra mahkota merasa sedikit cemburu, lalu mengalihkan pembicaraan untuk bertanya, apakah Lynette menemukan petunjuk tentang kasus itu. Lynette dengan jujur menjawab kalau dia tidak yakin Pisco selalu dengan lihai menghindari topik pembicaraan, tapi dia bersyukur putra mahkota ikut minum teh bersama sehingga dia bisa tahu lebih banyak tentang Kana. Lalu putra mahkota tiba-tiba memanggil nama Lynette, seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan. Lynette langsung kembali fokus. Putra mahkota bertanya dengan serius, apakah dia pernah pergi ke ibu kota Paradoth. Mendengar ini Lynette tetap tersenyum lembut, tapi sedikit rasa muak muncul di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya dia tinggal sangat lama di ibu kota itu sampai dia muak. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah mencapai usia dewasa, dia menghabiskan seluruh waktunya di ibu kota semua demi Argos demi anak haram yang ditinggalkan oleh raja yang bejat itu. Pangeran sombong itu sangat berbeda dari putra mahkota yang sempurna. Demi memberi Argos yang kesepian seseorang untuk diandalkan, dia memberikan segalanya, tapi yang dia dapatkan sebagai balasan adalah sebuah mimpi buruk. Lynette terus memperingatkan dirinya sendiri. Untuk tidak lagi memikirkan mimpi buruk ini mengingatkan dirinya untuk tetap kuat. Dia menekan emosinya. Sambil menggelengkan kepala pada putra mahkota mengatakan dia belum pernah ke Paradoth tempat seperti apa itu. Putra mahkota tidak menyadari hal yang aneh dengan jujur dia mengatakan bahwa Paradoth secara nama adalah pusat ekonomi dan budaya. Tapi kenyataannya tempat itu seperti medan perang yang penuh dengan orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Lynette berpikir dengan getir bahwa di kehidupan masa lalunya, di medan perang inilah dia menghunuskan pedangnya melawan putra mahkota untuk membantu si pengecut Argos naik tahta. Dia secara pribadi menjatuhkan putra mahkota yang jujur itu. Oleh karena itu, dia tidak menyukai ibu kota, tapi putra mahkota menyela kenangan pahitnya. Berkata sambil tersenyum kalau dia sangat menyukai Trochan. Meskipun sekarang sedang ada kasus pembunuhan, dia tetap merasa tempat ini hangat. Dia dengan tulus mengundang Lynette setelah semua urusan di sini selesai, maukah dia mengunjungi tempat tinggalnya. Dia khawatir tidak akan bisa bertemu Lynette lagi setelah kembali jadi dia membuat janji dari sekarang. Lynette mengangguk sambil tersenyum, nadanya penuh harap. Tepat pada saat itu, seorang pelayan tiba-tiba berlari dengan panik berulang kali memanggil Nona untuk mencari Lynette. Pelayan itu berlari terengah-engah berbicara terbata-bata tentang Baron dan apa yang baru saja terjadi membuat Lynette semakin cemas. Setelah mengerti, Lynette tidak bisa percaya. Ayah ingin mengantar Chona ke biara sendirian dan tidak mengizinkan siapapun ikut. Dia jadi merasa kesal. Seharusnya dia langsung mengirim Chona dengan kereta kuda saja. Ibu menyuarakan kekhawatirannya mengatakan kalau malam hari sangat dingin, bertanya-tanya apakah perjalanan Baron akan berjalan lancar.
Dia tampak sangat khawatir tapi tidak merasa ada yang janggal. Lynette menjadi sangat bingung. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya bertanya pada ibunya apakah ibu mencintai ayah. Ibunya menjawab tanpa berpikir, tentu saja. Kalau begitu ayah juga mencintai ibu kan? Dia menatap mata ibunya dengan penuh harap. Tapi sang ibu tidak menjawab secara langsung. Tapi dengan lembut memanggil Lynette mendekat. Sambil berkata dengan lirih kalau melahirkan putri kesayangannya adalah hal terbaik dalam hidupnya. Dengan nada penuh kasih sayang, sang ibu menepuk lembut tangan Lynette. Dan berbisik kalau Lynette tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Sang ibu lalu menatap jarinya yang baru saja tertusuk jarum, sambil berkata dengan yakin kalau hanya hal-hal yang sangat indah yang menanti putrinya yang baik hati di masa depan. Malamnya, Lynette tidak bisa tidur dan terus gelisah di ranjangnya. Rasanya mau mati saja, karena terlalu gelisah untuk tidur. Lynette merasa kesal pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak seharusnya mengatakan hal-hal itu pada ibunya barusan. Itu hanya menambah beban pikiran ibunya, karena tidak bisa tidur sama sekali. Lynette pun bangkit untuk membuka tirai. Dia ingin melihat pemandangan malam untuk menenangkan hatinya. Tapi begitu Gordon terbuka, Lynette melihat sosok yang sangat ia kenal. Ibunya, sedang berdiri sendirian di luar di tengah malam. Dia sangat kebingungan. Lynette tidak mengerti, kenapa ibunya ada di sana selarut ini. Dia harus bicara lagi dengan sang ibu. Jadi dia pun membulatkan tekadnya. Dia berbalik dan membuka pintu untuk menemui ibunya. Tapi begitu pintu terbuka, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Saat dilihat lebih dekat, ternyata itu Argus. Lynette terkejut dan memanggil tak percaya. Argus yang pertama kali buka suara. Dengan gugup dia bertanya pada Lynette apa yang terjadi. Dan kenapa dia bisa muncul dari sini. Nadanya terdengar sangat kaget dan panik. Ekspresi Lynette langsung menjadi masam. Dia berkata dengan kesal, "Ini kan memang kamarku." Lynette membuka pintu, dan hampir saja menabrak Argus. Dia bingung. Kenapa Pangeran Argus ada di sini? Argus mengepalkan tangannya dan bertanya dengan suara keras. Kenapa Lynette keluar selarut ini? Jelas sekali dia mencoba menutupi rasa bersalahnya. Lynette sampai tidak bisa berkata-kata karena kesal. Seharusnya kan aku yang bertanya begitu padanya. Lynette bergumam bingung. Sama sekali tidak mengerti dengan sikap pria itu. Dengan enggan dia menjelaskan kalau hanya ingin jalan-jalan sebentar. Begitu dia selesai bicara, Argus langsung menyahut, memanfaatkan kesempatan untuk mengajaknya jalan bersama. Lynette langsung membeku mendengar kata-katanya. Melihat reaksi itu, Argus berdeham canggung dan mengaku kalau dia juga butuh jalan-jalan. Mendengar itu, Lynette segera berbalik untuk menolak. Tapi baru selangkah, Argus langsung menghentikannya dengan tegas. Langkahnya terhenti. Lynette menoleh ke belakang dengan tatapan bertanya. Menunggu dengan sedikit tidak sabar apa yang akan dikatakan Argus selanjutnya. Argus menelan ludah dengan gugup, lalu memerintah dengan nada yang tidak bisa dibantah. Kamu harus jalan bersamaku. Hanya selama 10 menit. Lynette menghela napas pasrah dan dengan terpaksa mengikuti Argus. Dalam hati dia cemas. Apa ibu sudah masuk ke kamar ya? Coba saja aku tidak keluar sekarang. Pasti aku tidak akan bertemu dengannya. Argus akhirnya memecah keheningan. Dia memulai dengan mengatakan cuacanya bagus untuk jalan-jalan dan bertanya seperti apa musim dingin di Troyken. Lynette menjawab sekenanya dengan jawaban setengah hati. Menyadari hal itu, Argus berhenti berjalan. Dengan nada sedikit tidak senang dia bertanya, "Tidak bisakah kamu menjawab dengan benar?" Lynette hanya bisa menjawab dengan iya lagi, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Tepat ketika Lynette berpikir percakapan akan berakhir, Argus tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Matanya menatap tajam ke arah Lynette saat dia bertanya dengan serius. "Di matamu, orang seperti apa aku ini?" Sebenarnya Lynette tercengang. Jadi pertanyaan itu lagi. Kenapa dia terobsesi sekali dengan pertanyaan ini? Karena tidak tahu harus menjawab apa, dia pun menjawab dengan diplomatis kalau dia tidak cukup mengenalnya untuk bisa menilainya. Mendengar jawaban itu, Argus tampak kecewa. Dia meremas benda yang ada di tangannya. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata dengan serius bahwa Lynette harus mulai mengenalnya dari sekarang. Kemudian dia langsung menyesalinya. Kenapa juga dia repot-repot membuat wanita itu mengenalnya? Akhirnya jalan-jalan yang canggung itu pun berakhir. Argus menyarankan untuk kembali dan dia dengan cepat setuju. Namun di seberang air mancur, sang Baroness mengawasi Lynette dan Argus dengan saksama untuk waktu yang lama. Kembali ke kediamannya, Lynette merasa sangat canggung. Dia tidak mengerti kenapa pria itu bersikeras mengantarnya sampai ke pintu. Lagi pula ini adalah rumahnya sendiri. Melihat apa yang Argus genggam di telapak tangannya, dia jadi penasaran apa sebenarnya yang sedang dipegangnya. Tapi kemudian dia dengan paksa menekan rasa penasarannya, mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Lynette berbalik, dan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada Argus, berharap dia menikmati malamnya. Lynette pun kembali ke kamarnya, dan hendak menutup pintu. Menyadari bayangan seseorang masih ada di luar pintu, dia bingung. Kenapa pria itu belum pergi? Tiba-tiba secari kertas diselipkan melalui celah di bawah pintu.
Lanet berjongkok dan dengan hati-hati mencoba meraihnya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan apa pria itu bermaksud memberikan ini padanya. Tapi sebelum dia bisa menyentuhnya, kertas itu tiba-tiba ditarik kembali. Lanet tertegun. Tepat saat dia sedang kebingungan, suara Argos yang agak canggung terdengar dari luar pintu. Kalau kamu penasaran, datanglah ke kamarku besok. Wajah Lanet langsung muram. Apa pria ini sedang mempermainkannya? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Sementara itu Argos berjalan pergi dengan langkah ringan, berpikir dalam hati dia harus memperbaikinya sedikit lagi sebelum menunjukkannya pada Lanet. Sudut bibirnya sedikit terangkat saat dia bergumam pelan, dia pasti akan menyukainya kan? Nadanya penuh dengan antisipasi. Keesokan harinya di meja makan, sang Barones bertanya pada putra mahkota apakah dia tidur nyenyak tadi malam. Putra mahkota dengan sopan menjawab bahwa berkat keramahannya dia tidur dengan sangat nyenyak. Lanet mengamati wajah ibunya yang pucat dengan sedikit khawatir. Ibunya jelas tidak tidur nyenyak semalam. Dia harus lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Tapi sang ibu tiba-tiba membahas Argos, menyebutkan bahwa akhir-akhir ini dia hanya tinggal di kamarnya. Dan khawatir apakah dia merasa tidak sehat. Putra mahkota dengan acuh tak acuh menjawab dengan dingin. Kalau dia tidak sehat, dia akan keluar sendiri. Dia bukan tipe orang yang mau membiarkan dirinya menderita. Sang ibu menoleh ke arah Lanet menanyakan bagaimana keadaan Argos semalam, dan mengungkit fakta bahwa dia dan Argos berjalan-jalan bersama. Mendengar kata-kata ibunya, Lanet langsung panik. Ternyata ibunya melihat mereka. Kakek di sebelahnya juga bertanya dengan rasa ingin tahu apakah dia benar-benar berjalan-jalan dengan sang pangeran. Lanet dengan cepat mengelak dengan tawa gugup, mengatakan dia tidak bisa tidur semalam dan ingin jalan-jalan, tidak menyangka akan kebetulan bertemu dengan Yang Mulia. Tapi sang ibu menyarankannya untuk pergi memeriksa Argos, mengatakan dia mungkin akan merasa tertekan jika ibunya sendiri yang pergi. Mendengar saran ibunya, dia bertanya dengan tak percaya, aku. Tepat pada saat itu, putra mahkota tiba-tiba meletakkan garpunya dengan keras. Garpu itu berdentang nyaring di atas piring. Sambil berkata dengan tegas, kurasa itu tidak perlu. Dia melanjutkan mengatakan Argos adalah saudaranya dan dia sendiri yang akan memeriksanya nanti. Matanya dipenuhi rasa posesif yang tidak salah lagi. Kakek di samping mereka tidak berkata apa-apa, merasakan atmosfer yang aneh. Setelah makan, sang kakek memanggil Lanet yang hendak pergi. Pikiran Lanet penuh dengan pertanyaan. Kenapa kakek tiba-tiba mencarinya? Dia tidak pernah mencarinya tanpa alasan. Sang kakek menatap Lanet dengan tatapan lembut dan perlahan menyebutkan bahwa hari ulang tahunnya akan segera tiba. Lanet mengangguk sambil berkomentar betapa cepatnya waktu berlalu. Merasa lucu dengan nada bicara Lanet yang dewasa, sang kakek bertanya dengan nada menggoda. Kalau dia sudah merasakan berlalunya waktu secepat ini,